Hola amigos, parantos kumaha damangus? Part 15 nih. Sorry ya kalau 2 video kemarin suara gue kurang maksimal karena lagi kurang fit nih teman-teman. Oke lah, masih bersama gue Ega yang akan menemani kalian semua. Oh iya, by the way, anyway, busway, gue mau kasih tahu kalau selain video yang ada di daftar channel kita juga masih punya video-video lain di playlist yang emang sengaja kita setel jadi nggak publik dan cuma bisa ditonton di dalam playlist langsung ya. Makasih. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Wugeng dan Jiangsang langsung beradu kekuatan Qi hingga menyebabkan Asi yang ingin memisahkan mereka terhempas. Asi lalu dibawa oleh Nitian ke kapal mereka yang saat itu terlihat akan datang badai besar. Wugeng masih melanjutkan pertarungannya. Jiangsang mengeluarkan jurus perisai perak untuk menahan serangan Wugeng. Ternyata perisai Jiangsang tak hanya bisa bertahan, melainkan bisa digunakan untuk menyerang juga. Wugeng terkurung dalam lingkaran perisai dan Jiangsang memukul-mukul perisai itu hingga menyebabkan bunyi yang dapat menyerang lawannya. Wugeng pun akhirnya terhempas di dalam perisai, namun tak lama ia mengeluarkan kekuatan ilahi monokromnya. Wugeng mencari kelemahan formasi perisai Jiangsang dan ia pun mengira jika bisa keluar melalui atas perisai. Saat Wugeng melompat, ternyata lingkaran perisai itu bisa menembak seperti meriam, tapi beruntung Wugeng diselamatkan oleh pamannya. Jiangsang berdiri di tengah lingkaran perisai sambil mengingat masa lalunya bersama Wugeng, dan lalu ia pun meninggalkan pulau itu karena katanya pulau tersebut akan tenggelam. Sementara Wugeng berkata jika Jiangsang lebih baik darinya dan kemudian pergi bersama Ziyu menuju kapal. Setelah Wugeng dan Ziyu kembali, Nitian memerintahkan kapal untuk segera berangkat. Namun ketika jangkar ditarik, muncul tangan besar dari dalam lautan yang bersiap menyerang. Wugeng langsung maju dan akan menahan tangan tersebut menggunakan ilahi monokromnya. Di samping itu, Wugeng masih terpikir kata-kata Jiangsang yang menyalahkan ayahnya atas perang di kerajaan Shang. Akhirnya, Wugeng pun berhasil menahan tangan tersebut hingga kapal mereka bisa meloloskan diri. Nitian menyuruh para prajuritnya waspada oleh serangan siren. Lalu, Raja Siren pun muncul dan kata Nitian, kenapa sang raja setia pada dewa padahal banyak kaumnya yang mati oleh dewa? Raja Siren menjawab itu karena mereka tak boleh menentang langit. Tampak di kejauhan 3 wanita bangsa Siren mengarahkan lagu mereka pada kapal Nitian. Lagu itu lebih kuat dari sebelumnya karena bisa berubah menjadi mantra yang bisa melemahkan targetnya. Ahu mencoba menyerang para wanita Siren itu, tapi senjata jiwanya pun tak mampu menembus mantra tersebut. Tak lama, sang raja meniupkan angin kencang membuat Nitian memerintahkan untuk berputar haluan. Tak sampai di situ, si Raja Siren kemudian mengeluarkan senjatanya yang mempunyai kekuatan petir dan langsung mengarahkannya ke kapal Nitian. Ziyu mencoba menahan senjata itu, namun terlihat pedang Qi-nya tak cukup kuat hingga akhirnya ia dibantu oleh Wuxiang dan juga Yasen. Bahkan setelah mereka bertiga menyatukan kekuatan pun tombak itu masih terlalu kuat dan terus mengarah pada Nitian. Nitian dengan pedang jiwanya bisa menahan serangan itu hingga tak lama Sising pun masuk dalam pertarungan dan langsung memukul wajah dari Raja Siren. Raja Siren menciptakan pusaran angin di udara dan melihat itu Nitian menyuruh prajuritnya menggunakan perisai pelindung. Raja Siren berusaha menembus perisai itu dan Wugeng pun membantu dengan menggunakan pelindung monokromnya. Karena terdesak, Nitian pun memerintahkan kapalnya untuk menyelam ke dalam lautan. Raja Siren lalu menyuruh anak-anaknya untuk mengumpulkan semua siren dan mencari para pemberontak. Sementara Wugeng dan teman-temannya merasa aneh karena mereka bisa bernapas di dalam lautan. Lalu muncul gadis siren raksasa bernama Bei-er, yang ternyata menggunakan mantranya untuk menolong mereka semua. Bei-er meminta maaf atas perbuatan ayah dan para saudarinya yang katanya mereka melakukan itu karena takut pada para dewa. Bei-er menawarkan diri akan mengantar mereka semua sampai ke alam dewa. Ternyata Bei-er mau menolong mereka karena dulu ia berhutang budi pada Tian Kong yang menyelamatkannya saat Bei-er akan dimakan oleh naga milik Tian karena gagal memberikan makanan yang cukup. Bei-er memandu mereka ke sebuah celah gelap agar mereka bisa lepas dari kejaran ayahnya. Tempat itu bernama Feng Yuan dan di sana terukir gambar Raja Siren di masa lalu yang berperang melawan para dewa kuno
bersama 5 aliansi lainnya termasuk suku kegelapan juga. Saat sedang melihat gambar itu, tiba-tiba ada suara seseorang pria yang menyuruh mereka pergi dari sana. Lalu pria itu pun menampakkan diri dan ternyata Kongku dan Zongzi mengenal pria yang bernama Xiao Youzi, yang adalah adik dari Zongzi. Tak lama ada guncangan hebat dan kata Youzi itu adalah ulah dari Dewa Yongli. Mereka pun pergi dari sana untuk menghindarinya, tapi kemudian Dewa Yongli dapat mengejar mereka. Dan yang dimaksud Dewa Yongli adalah ular berkepala 9 yang langsung mengepung kapal mereka dan kemudian menarik kapal hingga ke dasar lautan. Dewa Yongli yang Youzi maksud ternyata adalah leluhur Siren yang masih hidup bernama Dewa Gonggong, bahkan setelah perang melawan Dewa kuno. Karena itulah para Siren tak berani datang ke sana. Bahkan dengan hanya melihatnya saja semua orang merasakan aura penindasan yang kuat dari Siren itu. Gonggong lalu bertanya siapa yang berani mengganggunya dan masuk ke Feng Yuan. Nitian mengenalkan diri dan bilang dia berasal dari suku kegelapan. Gonggong menghirup aura Nitian yang sama dengan nenek moyang para suku kegelapan yang bernama Ciu. Gonggong sangat marah karena katanya dulu suku kegelapan melarikan diri saat mereka kalah ketika menjadi sekutu dan berperang melawan dewa. Dengan auranya saja, Gonggong bisa membuat orang sulit bernapas, membuat Wugeng marah dan mengeluarkan pelindung monokromnya, tapi itu sangat mudah ditembus oleh Gonggong yang bilang jika pelindung Wugeng terlalu lemah. Siren kuno itu lalu membuat orang-orang tak bisa bergerak, namun kemudian Phoenix Abadi datang dan memanggil Gonggong dengan sebutan teman lama. Gonggong bertanya kenapa Phoenix Abadi menempel pada seorang dewa. Phoenix Abadi mengenalkan Sising dan menyebutnya sebagai dewa baik keturunan naga yang disebut Protos. Phoenix Abadi juga menjelaskan jika kini manusia, suku kegelapan, dan beberapa dewa baik membentuk aliansi baru untuk mengalahkan Protos. Setelah menyampaikan itu, Phoenix Abadi kembali ke dalam tubuh Sising dan membuat semua orang kembali bergerak. Namun, kemudian Dewa Gonggong menangkap Baicai dan Ahwu yang katanya hanya pemenang yang bisa membawa orang pentingnya kembali. Sementara pecundang akan mati bersama orang yang ditangkapnya. Gonggong bilang jika keluar dari Feng Yuan saja tidak bisa, bagaimana mereka mau menggulingkan para dewa. Gonggong menyuruh Nitian dan Wugeng yang orang pentingnya ditangkap untuk saling bunuh. Nitian tanpa ragu langsung menusukkan pedangnya pada Wugeng. Ternyata Nitian bertarung agar bisa berdiskusi dengan Wugeng melalui telepati untuk mencari kelemahan Dewa Gonggong. Nitian lalu melempar Wugeng ke arah mata Siren kuno itu karena mereka mengira itu adalah kelemahannya. Wugeng menggunakan ki-nya untuk menghajar Siren itu, namun si Dewa Gonggong bisa melihat kilatan masa lalu pada Wugeng saat ayahnya yang seorang manusia berani menantang Tian dan bertarung dengannya. Gonggong berkata jika manusia bertambah lemah di hadapan orang yang lebih kuat dari mereka, membuat Wugeng marah dan akhirnya ia berhasil menembus pelindung yang dibuat Siren itu. Tapi saat akan memukul matanya, ternyata Gonggong tak memiliki mata dan Wugeng malah masuk ke dalamnya. Wugeng masuk ke dalam ilusi di mana dia berada di tempat ayahnya digantung. Gonggong bilang jika manusia tak ada jalan untuk mencapai kemenangan. Wugeng yang sedang dikelilingi tengkorak hidup berkata ia akan buat jalan sendiri dan akhirnya ia pun berlari ke arah ayahnya. Di sana Wugeng juga melihat ibunya yang berkata jika mereka tak pernah pergi dari Wugeng karena akan selalu ada di hatinya. Ternyata saat itu Wugeng sedang berada dalam kenangannya sendiri yang kata Gonggong adalah penjara terkuat. Wugeng berkata manusia emang tidak mempunyai kekuatan untuk menyamai dewa, tapi mereka mempunyai keberanian yang bisa mendorong nasib mereka sendiri. Wugeng lalu ditemui ayahnya yang berkata jika jalan di depan kuserahkan padamu, karena kau adalah putraku. Teruslah terbang dan dengan tanganmu terobos kegelapan di atas sana. Setelah itu, tampak tangan kiri Wugeng diselimuti sarung tangan besi berwarna emas. Dan dengan senjata barunya itu, Wugeng bisa keluar dari sana melalui kepala Gonggong. Ternyata senjata Wugeng itu adalah tengkorak Gonggong yang memang sengaja ia berikan untuk Wugeng. Gonggong yang memberikan tengkoraknya pada Wugeng terlihat akan lenyap. Ia berkata pada Phoenix Abadi mungkin ada secercah harapan. Wugeng berterima kasih pada Siren kuno itu dan lalu Gonggong menyuruh mereka semua pergi karena Feng Yuan akan hancur bersamanya. Mereka mencoba kabur menggunakan kekuatan suku kegelapan, namun tiba-tiba ada batu besar yang mengarah pada mereka. Melihat itu, Wugeng menggunakan senjata barunya dan bisa menghancurkan batu tersebut.
Akhirnya mereka pun terbebas dari Feng Yuan. Baru saja keluar mereka langsung dihadang oleh Raja Siren bersama ketiga putrinya. Tapi Beir melindungi mereka dan mencoba menyadarkan ayahnya jika mereka tak sepantasnya tunduk pada para dewa. Raja Siren tak mau mendengar dan malah berniat membunuh anaknya sendiri bersama para pemberontak. Ternyata dengan mudahnya si Wugeng bisa menahan tombak milik Raja Siren. Wugeng marah karena Raja Siren tega akan membunuh anaknya sendiri demi para dewa. Si Raja Siren berkata ia melakukan itu demi semua makhluk laut agar selamat dari kemarahan para dewa. Si Raja Siren mengeluarkan jurus terkuatnya tanpa mempedulikan keselamatan para putrinya. Wugeng lalu bisa memperkuat senjatanya dan menggunakan kekuatan ilahi dari dewa kuno bersamaan dengan peleburan Ki. Ia lalu memukul Raja Siren hingga terpental dan menyebabkan tombaknya patah. Raja Siren mengirim sinyal pada para dewa membuat Wugeng dan teman-temannya segera melarikan diri dari sana. Setelah itu, Wugeng terlihat lemah karena ternyata racun Bailian mulai bereaksi di lengannya. Dan Wugeng bilang ia akan mengalahkan Bailian sebelum racun itu menyebar ke jantungnya. Tak lama Xiu melihat banyak karang di depan mereka dan lagi di sana ada air terjun yang sangat besar dan mereka pun langsung terjun bebas ke dalamnya. Beruntung, Beir dapat menahan laju jatuh mereka. Sesampainya di bawah air terjun, tampak mereka semakin mendekati alam para dewa. Yonzi membuka gulungan besar yang dibawanya yang merupakan sebuah peta. Ia memberitahu jika di atas terletak tempat tinggal Tian yang disebut Gunung Kristal. Tian menyebutnya sebagai tempat pertarungan terakhir. Sementara di alam dewa, para prajurit diperintahkan untuk berkumpul di aula, lalu Xin berpindah ke penjara para dewa. Di sana tampak Dewa Zuiri yang sedang dikurung. Tak lama ada sekelompok pasukan yang menaiki ikan di dekat kapal mereka. Ternyata itu pasukan salah satu jenderal suku kegelapan yang bernama Xing Xing Youlei yang lalu menemui Nitian. Youlei memuji Wugeng karena berhasil mengalahkan Raja Siren. Lalu jenderal lain yang bernama Luan Wu Guangdao pun muncul dan bertanya kehebatan apa yang dimiliki Wugeng, sampai-sampai Nitian selalu menyebut namanya. Guangdao langsung memamerkan kekuatannya dengan menghancurkan salah satu patung dewa. Wugeng mengetahui jika Nitian mempunyai 13 jenderal kuat di bawah kepemimpinannya dan menanyakan keberadaan jenderal yang lain. Youlei bilang kalau jenderal yang ada di kapal semua adalah garda terdepan, sedangkan sisanya mempunyai tugas untuk menyelinap dan memberi serangan mendadak. Di alam dewa terlihat Ahlan yang berada di ruangan Xin Yukui dan bilang ini adalah saatnya ia bertindak. Sementara Shenyan bersiap menyambut kedatangan para pemberontak bersama para dewa kuat lainnya dan akhirnya kapal pun sampai di tempat Shenyan. Beberapa dewa langsung menyerang dan Nitian turun tangan menghadapi dewa kuat tersebut. Wugeng lalu membantunya menggunakan kekuatan ilahi monokromnya dan mampu menjatuhkan beberapa dewa. Tak lama, jenderal suku kegelapan yang lain muncul dan bersiap untuk ikut dalam pertempuran. Nitian memerintahkan semua pasukannya bersiap menyerang. Tak hanya Nitian, Shenyan pun menyiapkan para protos untuk berperang dan akhirnya perang besar pun pecah saat itu juga. Sementara di alam dewa, Ahlan menyelinap seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian di sana juga terlihat Li Jing yang datang menemui para dewa. Kembali dalam perang, Suang Feng meminta Shenyan kembali ke alam dewa. Xing yang melihat Shenyan pun langsung berniat menyerangnya, tapi Shenyan dilindungi oleh Suang Feng. Xing langsung menyerang Suang Feng, tapi ia tak bisa menyentuh tubuh dewa itu hingga kemudian Suang Feng memperbanyak dirinya. Bailian berbicara pada Tianhu tak usah khawatir dalam perang, karena sebentar lagi keuntungan mereka akan segera muncul. Banyak dewa kuat di pihak musuh, tapi mereka pun bisa dikalahkan oleh Xiu dan Wugeng dengan sangat mudah. Wugeng yang mengira lawannya sudah kalah lalu menerima serangan balik dan part 15 pun selesai. Mantap, akhirnya perang telah dimulai. Besok nonton lagi ya buat tahu kelanjutan ceritanya. Jalan-jalan ke Bekasi, perginya naik bis. Gue Ega mau permisi karena videonya udah habis. Dan gak yakin movie, pamit.